wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi bab fungsi dan mekanisme sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Perkenalkan, nama saya Novendaka Ramadhani, absen 23. Secara alami, tubuh memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan menghadapi ancaman bibit penyakit. Banyak cara tubuh melakukan pertahanan. Semua cara itu disebut kekebalan atau imunitas. Kekebalan tubuh berkaitan dengan zat asing yang masuk dan zat anti yang melawannya. Kekebalan tubuh atau imunitas merupakan reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. 1. Fungsi sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas ialah sistem pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh bagi tubuh. Sedangkan imunitas atau kekebalan ialah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Agar kita lebih memahami sistem kekebalan tubuh, maka kita perlu mengetahui fungsi dari sistem kekebalan tubuh, yaitu 1. Mempertahankan tubuh dari patogen invasi atau dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. 2. Melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau makanan tertentu, serbuk sari dan rambut binatang, serta zat kimia atau obat-obatan dan polutan. 3. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. 4. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. 2. Mekanisme pertahanan tubuh ialah imunitas bawaan sejak lahir. Merupakan komponen normal yang selalu ditemukan para individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan spesifik atau alamiah dan pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. A. Pertahanan non-spesifik. 1. Pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme terhadap agen infeksi. Kulit yang sehat dan utuh menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, menyekresi mukus sehingga dapat menangkap antigen, serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Zat kimia inilah yang membentuk lingkungan bentuk bagi beberapa mikroorganisme. Pembilasan oleh air, mata, saliva, dan urin. Berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim disosim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Al-Mazumi, nomor absen 22. 2. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelaan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemoktasis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Mikrofag dibedakan menjadi makrofag jaringan ikat, makrofag dan prekursornya atau monosit, dan sistem makrofag mononukleus. 3. Inflamasi atau disebut juga dengan peradangan. Friend, apakah inflamasi itu? Kita uraikan di sini ya. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan panas, pembengkakan nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, mengaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. 4. Zat antimikroba spesifik yang diproduk tubuh. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus, dan komplemen, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Perkenalkan, nama saya Vicky Nurhaliza, absen 34 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertahanan spesifik atau adaptif. Befriend, sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik.
misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asin. Apa saja yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik? 1. Komponen respon imunitas spesifik. Antigen, zat yang menyerang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Terdiri atas bagian determinan antigen atau epitop, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang tidak sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Gambar 6 tersebut menjelaskan mengenai satu antibodi A akan berikatan dengan epitop pada permukaan antigen. 2. Antibodi B yang membedakan bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. 3. Antibodi C yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Antibodi protein larutan yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut, merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin atau Lg yang terdiri atas 5 kelas. Yang satu, LGA, melawan mikroorganisme, banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. 2. LGD, membantu memicu respon imunitas jumlah dikit. 3. LGE, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. 4. LGG, jumlah paling banyak sekitar 80%, jumlahnya akan lebih besar setelah panjana pertama. 5. LGM, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi menetap di pembuluh darah. Pada gambar 7 ini adalah bentuk-bentuk imunoglobulin. Keterangan gambar. 1. LGG, jumlah paling banyak sekitar 80% jumlahnya akan lebih besar setelah panjanan pertama. 2. LGD, membantu memicu respon imunitas jumlah sedikit. 3. LGE, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lain. 4. LGA, melawan mikroorganisme banyak yang terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. 5. LGN, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi menetap di pembuluh darah. 2. Interaksi antar antibodi A dan antigen A, fiksasi komplement, yaitu aktivasi sistem komplement kurang lebih protein serum oleh antibodi. Jika terjadi infeksi protein pertama dalam rangkaian komponen, komplement diaktifkan memicu aktivitas protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis. B. Netralisasi terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. C. Aglutinasi atau penggumpalan terjadi jika antigen berupa materi partikel. D. Presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Perkenalkan, nama saya Bungki Rahmawati, absen 24. 3. Jenis imunitas, kekebalan tubuh. A. Imunisasi aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Imunisasi aktif alami dan imunisasi aktif buatan. B. Imunisasi pasif. Jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain, imunisasi pasif alami dan imunisasi pasif buatan. 4. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitis. A. Sel B, limfosit B berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel T, limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. C. Makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan berasal dari perkembangan sel darah putih berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. D. Sel pembuluh alami adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. D. 5. Mekanisme respon imunitas humoral di perantai antibodi. A. Antigen masuk ke dalam tubuh akan dibawa ke limfosit B. B. Aktivitas limfosit B menyebabkan proliferasi menghasilkan tiruan sel B. C. Tiruan sel B berdiferensiasi menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. 6. Mekanisme respon imunitas seluler atau di perantai sel. A. Ekstraseluler,
antigen misalnya bakteri. Makrofag membentuk molekul MCH kelas 2. MCH kelas 2 menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan. Sel T penolong dan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. B. Intraseluler antigen sel tubuh MCH kelas 1 CTI GTL tidak akan berdiferensi menjadi sel memori. Perkenalkan, nama saya Laksmana Muhammad Adafi, absen 19. Mau menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi dan gangguan sistem pertahanan tubuh. Satu yaitu faktor yang mempengaruhi genetik atau keturunan. Seorang yang memiliki riwayat penyakit menurun seperti diabetes dan mellitus dapat berisiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Nomor 2 adalah fisiologis. Fungsi organ yang terganggu akan mempengaruhi kerja organ yang lain. Seperti berat badan yang berlebihan akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar, sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Nomor 3 yaitu ada stres. Dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Nomor 4 yaitu ada usia. Di usia dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Contohnya bayi yang lahir secara prematur lebih rentan terhadap infeksi daripada bayi yang normal. Nomor 5 yaitu hormon, bergantung pada jenis kelamin. Wanita memproduksi hormon estrogen, sedangkan pria memproduksi hormon androgen yang bersifat memperkecil risiko penyakit autoimun. Nomor 6 ada olahraga. Jika dilakukan secara teratur, olahraga akan membantu sirkulasi darah dan membersihkan tubuh dari penyakit. 8. Nutrisi. Seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. DHA atau docosahexaenoic acid dan asam arachidonat mempengaruhi maturasi atau pematangan sel T. Protein diperlukan dalam pembentukan imunoglobulin dan komplemen. Namun, kadar kolesterol yang tinggi dapat memperlambat proses penghancuran bakteri oleh makrofag. 9. Pajanan zat berbahaya. Contohnya, bahan radioaktif, pestisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia mengandung zat-zat yang dapat menurunkan imunitas. 10. Racun tubuh. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh, akan mengganggu kerja sistem imunitas. 11. Penggunaan obat-obatan, terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan atau teratur, menyebabkan bakteri lebih resisten, sehingga ketika bakteri menyerang lagi, maka sistem 10. Racun tubuh. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh, akan mengganggu kerja sistem imunitas. 11. Penggunaan obat-obatan, terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan atau teratur, menyebabkan bakteri lebih resisten, sehingga ketika bakteri menyerang lagi, maka sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. 2. Gangguan sistem pertahanan tubuh. 1. Hipersensitivitas atau alergi. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipanjangkan sebelumnya. 2. Penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk mempadankan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contoh, selain kelainan yang terjadi akibat autoimunitas yaitu diabetes mellitus, myasthenia gravis, dan Addison disease. Ketiga dan yang terakhir adalah imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.